Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Fadila Uli Hasna dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan nomor induk mahasiswa 202030303043. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh keterampilan berbicara formal. Saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Berbicara tentang korupsi dengan bahasa Latinnya yaitu corruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Jadi, korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau singkatnya, penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan ataupun kesempatan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, serta merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Dengan begitu, sangat jelas bahwa tindakan korupsi adalah pelanggaran hukum. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah dijelaskan. Undang-undang ini biasa disebut dengan Undang-Undang Tipikor, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menegaskan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberatannya harus dilakukan secara luar biasa. Di Indonesia, korupsi berkembang secara sistemik. Bahkan, banyak orang berpandangan bahwa korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Karena selalu ada peningkatan indeks korupsi setiap tahunnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia. Dalam sebuah penelitian perbandingan antar negara, Indonesia termasuk ke dalam negara yang terjadi banyak korupsi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih bagi kita semua, terutama kepada pihak yang menangani kasus ini. Pemerintahan Indonesia dalam penanganan kasus ini juga diaktualisasikan dalam bentuk strategi komprehensif. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup aspek preventif, detektif, dan represif. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa hukuman korupsi di Indonesia masih terbilang lemah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Meskipun banyak undang-undang atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dan kita sebagai generasi pelurus bangsa harus dapat berpikir merdeka dengan cara memutus rantai kejahatan ini dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi melalui berbagai aspek kehidupan. Belajar dari masa lalu, sejarah sudah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak pernah lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian dari perubahan. Maka dari itu, peran kita sebagai mahasiswa sangatlah penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak buruk dari tindak pidana korupsi. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Untuk itu, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting untuk berperan aktif harus memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal sederhana, yaitu tidak mencontek dalam mengerjakan ujian maupun mengerjakan tugas-tugas kuliah. Contoh lainnya, dalam hal bermasyarakat atau berkeluarga, kita dapat memberikan uswah atau contoh kepada adik-adik kita untuk selalu jujur dalam keadaan apapun, sehingga mereka akan terbiasa dengan kejujurannya sejak kecil. Dengan niat, komitmen, dan undang-undang yang sudah ada, saya yakin korupsi di Indonesia dapat dihilangkan, walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama. Setidaknya,
kita dapat membantu untuk meminimalisir tindakan korupsi di Indonesia tersebut. Karena tanpa adanya gerakan dari diri kita masing-masing, semuanya akan tergiur oleh hawa nafsu dan kekuasaan yang dimilikinya. Maka dari itu, mari kita berjanji pada diri kita sendiri untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.